Nah, untuk sistematika laporan ilmiah yang harus ada di dalam laporan ilmiah tuh yang pertama adalah judulnya gitu ya. Lalu prakata atau kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya sih isinya adalah ucapan rasa syukur, rasa terima kasih kalian terhadap orang-orang yang sudah berperan atau membantu kalian dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi itu menggambarkan halaman-halaman dalam laporan ilmiah kalian. Misalkan bab 1, bab 2, bab 3. Untuk lebih gampang dalam mencarinya, biasanya itu sudah ada halaman-halaman itu terletak di dalam daftar isi. Lalu pendahuluan. Nah, kalau di pendahuluan biasanya sih yang harus ada itu adalah latar belakang penelitian kalian gitu. Jadi apa sih yang mendasari kalian untuk meneliti itu dijelaskan di bab pendahuluan. Terus yang harus ada lagi adalah perumusan masalah, itu harus ada ya. Cuman ada beberapa juga yang nggak langsung ke perumusan masalah tapi identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang ada, baru nanti masuknya ke perumusan masalahnya. Lalu nanti di bab pendahuluan juga akan ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Biasanya ini nanti ada manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi pembaca laporan ilmiah atau karya tulis ilmiah kalian. Terus masuk ke bab 2. Bab 2 ini tinjauan pustaka atau kerangka teori gitu ya bahasanya. Nah, ini isinya adalah teori-teori yang mendukung penelitian kalian gitu. Jadi penelitian kalian nggak menciptakan teori baru, kalian itu harus menyamakan dengan teori yang sudah ada. Ini balik lagi ke karakteristik biologi sebagai sains. Jadi nggak langsung menciptakan teori baru, kita harus match dulu dengan teori yang udah ada gitu. Kalau misalkan dalam penelitian kalian nanti sudah berdasarkan teori dan ternyata ada temuan baru bisa kalian menciptakan teori baru gitu. Jadi tinjauan pustaka ini penting. Makanya kalau nanti kalian bikin karya tulis ilmiah, kalian harus dan wajib mencantumkan kerangka teori ini, terutama siapa sih penulisnya gitu. Karena teorinya itu yang diambil itu harus jelas sumbernya dari mana. Nah, di tinjauan pustaka juga atau di bab 2 juga nanti ada kerangka berpikir, biasanya itu juga ada di sana. Lalu ada perumusan hipotesis, itu juga ada di bagian tinjauan pustaka atau di bab 2. Nah, kalau sudah lengkap nanti baru kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu metode penelitian atau metodologi penelitian. Ini sih biasanya disebutnya dengan bab 3 gitu ya. Nah, kalau di sini nanti akan dijelaskan jenis penelitiannya apa, waktu penelitiannya itu kapan, tempatnya di mana, terus subjek penelitiannya, ya, terus populasinya, sampelnya, terus nanti analisis data yang akan dipakai apa, itu ada di bab 3 atau kita sebutnya metodologi penelitian. Jadi secara terperinci itu akan dijelaskan. Lanjut nanti ada hasil dan pembahasan. Nah, kalau di hasil dan pembahasan ini biasanya dibilangnya di bab 4 gitu ya. Nah, hasil dan pembahasan ini isinya adalah hasil analisis data atau hasil eksperimen juga ada di sini gitu. Jadi hasil eksperimennya dulu, terus dianalisis, hasil analisis datanya seperti apa, baru kalian bahas dan kaitkan dengan teori yang ada. Itu adanya di pembahasan. Nah, kalau sudah nanti kalian lihat ternyata pengaruhnya ke hipotesis nol atau hipotesis alternatif gitu. Nah, kalau sudah dapat itu baru kita bisa masuk ke bab selanjutnya, yaitu kesimpulan. Seperti yang Ibu bilang tadi, kesimpulan itu isinya ya penjelasan aja, penjelasan singkat mengenai hipotesis mana yang diterima gitu. Atau bisa penjelasan yang lebih deklaratif gitu, lebih jelas, jadi nggak bertele-tele, singkat, jelas, dan padat, udah gitu kesimpulan. Nah, biasanya juga
di kesimpulan ada juga beberapa yang menambahkan saran. Nah, saran ini biasanya saran yang ditujukan peneliti untuk peneliti yang akan meneliti lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalkan dalam penelitian yang ditelitinya itu ada kekurangan atau ada yang kurang match atau kurang bagus, maka si peneliti yang meneliti itu akan memberikan saran, misalkan sebaiknya untuk penelitian selanjutnya lebih diteliti lagi di bagian ini, misalnya seperti itu. Nah, terus kalau sudah, baru ada daftar pustaka. Nah, ini penting. Kenapa Ibu bilang penting? Ini harus kalian cantumkan. Jadi teori apa aja yang kalian pakai, buku sumbernya dari mana, itu wajib kalian cantumkan agar terhindar dari plagiarisme gitu ya. Dan terakhir adalah lampiran. Nah, kalau untuk lampiran ini bisa nanti hasil perhitungan pengolahan datanya, atau foto-foto kegiatan pada saat penelitiannya, atau nanti bisa juga tabel analisis datanya itu dimasukkan ke dalam lampiran. Nah, itu mungkin penjelasan singkat mengenai metode ilmiah. Nanti kalau misalkan Ibu ada yang kelewat atau nanti kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya sekali lagi tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan masuk indikator yang baru, yaitu tentang keselamatan kerja di lab. Nah, sebelum Ibu lanjut ke keselamatan kerja, Ibu mau tahu dulu nih definisi lab apa gitu ya. Kalau misalkan kalian tahu, boleh kalian catat di buku catatannya. Oke, kalau sudah dicatat, kita lihat penjelasannya ya. Jadi laboratorium atau yang biasa disingkat dengan lab adalah tempat eksperimen. Nah, selain sebagai tempat eksperimen, lab juga merupakan tempat untuk menyimpan alat-alat yang mahal harganya. Selain itu, tempat menyimpan bahan-bahan yang cukup berbahaya, serta di lab juga ada data-data berharga. Nah, untuk itu laboratorium harus kita jaga keselamatannya gitu, terutama meliputi tempat bekerjanya, itu harus jelas ya. Terus alat dan bahan yang tersedia itu harus kita jaga keselamatannya. Lalu pekerjaan dan hasil karyanya, misalkan pada saat kita kerja, itu hasil kerja kita harus kita selamatkan juga gitu. Terus hubungan antar pekerjanya, praktikan, kalian ya sebagai praktikan, atau asisten labnya, atau laborannya, siswa, guru, dan seluruh pengguna lab itu harus kita jaga keselamatannya. Dan yang terakhir, yang lebih penting adalah kita harus menjaga keselamatan lingkungan. Nah, kalau ini penting banget karena seperti yang kita tahu, lab itu isinya adalah bahan-bahan yang cukup berbahaya dan sebagian besar adalah bahan yang dapat mencemari lingkungan. Makanya pada saat kita menggunakan lab itu kita harus dan penting banget untuk memisahkan limbah bekas kita melakukan eksperimen itu tentang bahan-bahan berbahaya itu di dalam satu tempat gitu. Jadi tidak digabung dengan tempat-tempat pembuangan yang biasa gitu. Dan kalaupun itu berupa cairan, kita harus encerkan dulu sebelum dibuang langsung ke lingkungan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih standar lab yang baik itu? Nah, kalau lab yang baik biasanya itu memiliki standar tertentu gitu ya. Di antaranya nih lantainya itu tidak licin dan tidak rusak, apalagi berlubang gitu ya. Karena dengan lantai yang rusak atau lantai yang berlubang itu bisa membuat kita tersandung dan jatuh. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja di lab. Lalu mempunyai sistem ventilasi yang memadai. Nah, kalau ini penting ya, makanya banyak lab yang sebenarnya tidak dipasang AC karena sirkulasi udaranya itu harus lancar gitu. Kalau ada AC kan harus ditutup. Nah, oleh karena itu sebenarnya sangat tidak disarankan sebenarnya lab itu dipakai AC gitu ya.
Terus yang ketiga, mempunyai alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan bahan kimia yang dipakai. Nah, kalau di lab biasanya tuh minimal ada hidran. Nah, hidran ini gunanya adalah untuk memadamkan api atau kebakaran ringan gitu ya yang ada di lab. Biasanya kalau kita di lab itu akan main bahan kimia atau main dengan api gitu. Nah, itu wajib banget kita punya alat pemadam kebakaran untuk mengatasi itu gitu. Karena kalau api kita tiup atau kita siram dengan air belum tentu mati gitu. Nah, biasanya kebakaran ini terjadi karena hal sepele. Misalkan pada saat kita menutup bunsen, kita tiup gitu, terus apinya nyamber ke muka gitu. Nah, itu bisa jadi kebakaran juga karena kita kaget jatuh, kena kertas, lalu nyamber ke barang-barang yang ada di lab lainnya gitu. Nah, itu hal kecil. Kalau misalkan kita punya pemadam kebakaran, minimal kita bisa matiin apinya itu dan mencegah untuk terjadinya kebakaran yang lebih besar. Lalu untuk lab juga biasanya harus memiliki pintu darurat. Dan biasanya pintu daruratnya itu harus terhubung dengan tangga darurat. Nah, kalau di 63 kita nggak perlu ada tangga darurat karena lab biologi kita itu ada di lantai 1, jadi nggak perlu banget ada tangga darurat. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, kalau di sekolah kita nih di 63, kalian ya tinggal keluar aja. Nah, lapangan terbuka udah ada gitu, jadi nggak perlu tangga darurat, orang udah di lantai 1 gitu ya. Terus di lab itu harus memiliki meja kerja. Nah, meja kerja ini harus ada sesuai dengan jumlah orangnya. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas ada 40 anak gitu, berarti meja kerjanya harus disesuaikan gitu. Biasanya satu kelompok itu 4-5 orang ya. Minimal banget itu ada 8 meja gitu untuk meja kerja gitu ya. Kalau kita kerjanya berkelompok, dan jaraknya biasanya diatur gitu. Jangan terlalu rapat. Lalu memiliki ruang untuk pertolongan pertama atau ruangan PP. Nah, ini juga di 63 alhamdulillahnya lagi ruangan P3K itu, ruang UKS itu dekat. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan, kalian bisa langsung keluar dari pintu, jalan sedikit langsung udah ada UKS. Jadi itu udah ada petunjuknya terpasang dengan jelas gitu ya. Jadi untuk ruang pertolongan pertama ini wajib banget, karena pada saat kita kerja di lab bersentuhan dengan barang-barang berbahaya, pasti resiko untuk terjadinya kecelakaan di lab itu sangat besar. Apalagi kalau kita tidak melakukan prosedur sesuai standar yang ditetapkan atau nggak memenuhi SOP. Nah, ini ada beberapa foto-foto alat laboratorium yang ada di sekolah kita gitu ya. Jadi alat-alat laboratorium ini biasanya bahannya beda-beda ya. Ada yang gelas atau kaca tipis, ada juga yang bentuknya kayak keramik, ada juga yang stainless dan lain-lain. Jadi alat-alat lab ini disimpan berdasarkan dia itu terbentuk dari apa gitu. Kalau dia bahannya gelas, berarti dia nanti kaca-kaca semua gitu. Atau bahannya keramik semua, atau kayak mikroskop semua, biasanya dijadikan jadi satu untuk penyimpanannya. Nah, alat yang biasanya ada di lab apa aja sih gitu. Yang paling sering kalian lihat pasti adalah tabung reaksi, terus cawan Petri, terus nanti ada gelas ukur, termometer, dan lain-lain. Nanti untuk lebih jelasnya kalian lihat di sini ya, sudah Ibu kelompokkan beserta kegunaannya. Selanjutnya ada bahan-bahan laboratorium. Nah, bahan-bahan laboratorium ini biasanya nih bahan-bahan kimia ya. Nah, itu disatukan di dalam lemari gitu, dan biasanya ditaruh di tempat yang tidak mudah dijangkau gitu, karena kalau terlalu mudah dijangkau nanti kalian iseng malah dipakai untuk main-main gitu ya. Nah, di sini bahan-bahan kimianya yang biasa ada di lab biologi, contohnya kayak alkohol, aquades, HCl, terus ada nanti methylene blue dan lain sebagainya.
Nanti kalian bisa lihat di tabel yang ibu kasih ini ya. Di antara bahan-bahan kimia tadi ada bahan kimia yang berbahaya. Untuk bahan kimia yang berbahaya ini kita nggak bisa sembarangan untuk menggunakannya. Jadi ada standarnya bagaimana cara menggunakannya. Untuk bahan-bahan kimia yang berbahaya biasanya itu nanti ada tanda-tanda atau simbol-simbol yang paling sering digunakan gitu. Nah, biasanya kalau kita lihat di alkohol atau di HCl itu ada simbol-simbol. Nah, di simbol-simbol itu nanti kalian bisa melihat apa sih ini efeknya kalau terkena pada kita gitu. Nah, yang pertama ini ada poison atau ada juga yang bilang toxic. Simbol ini itu untuk memberitahu bahwa bahan kimia ini itu adalah bahan yang bersifat racun. Jadi kita jangan sampai itu tertelan atau nggak sengaja terjilat oleh kita, maka itu akan mengakibatkan kita keracunan. Lalu yang kedua adalah flammable. Nah, kalau tadi toxic atau poison gambarnya kan tengkorak gitu ya, dia racun, dapat mengakibatkan keracunan bahkan sampai kematian. Nah, kalau yang ini flammable itu gambarnya api gitu ya. Apinya ini gambarnya cukup besar ya. Artinya apa? Bahan ini adalah bahan yang mudah terbakar. Makanya ini tidak boleh diletakkan di dekat api atau sumber-sumber listrik karena dapat memicu kebakaran. Lanjut yang ketiga itu adalah korosif. Nah, ini ya, kalau kita lihat gambar korosif itu gambar tangan. Nah, di tangannya itu ada lubang. Itu maksudnya bukan tangannya nanti berlubang, bukan ya. Tapi itu adalah bahan yang dapat merusak jaringan hidup gitu. Jadi jaringan kalian akan rusak. Biasanya nanti dapat mengakibatkan luka pada bagian yang terkena bahan tersebut. Lanjut nanti ada iritan. Nah, kalau iritan ini gampang banget gambarnya ya, kalian lihat di sini bentuknya tuh seperti huruf X gitu ya. Jadi iritan material ini artinya bahan yang kalau sedikit aja masuk ke dalam tubuh kita itu dapat membakar kulit gitu, atau kena sedikit aja ke tangan kita itu rasanya panas, lalu iritasi, merah, panas seperti terbakar gitu. Dan kalau dia terhirup atau masuk ke sistem pernapasan itu dapat mengakibatkan iritasi di daerah pernapasan kita gitu ya, di tenggorokan atau di hidung gitu. Jadi itu jangan sampai terkena di kulit, apalagi masuk ke selaput lendir ataupun sistem pernapasan. Lalu nanti ada gambar api juga, tapi kecil apinya, lalu ada lingkaran gitu. Nah, itu maksudnya adalah oxidizing agent. Artinya bahan ini dapat menghasilkan panas apabila bersentuhan atau bergesekan atau tercampur dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, untuk oxidizing agent ini juga nggak boleh sembarangan untuk diletakkan gitu, karena kalau dia bereaksi menghasilkan panas maka dapat mengakibatkan kebakaran. Selanjutnya adalah eksplosif. Nah, kalau eksplosif kalian gampang lihatnya itu ada gambar ledakan ya, eksplosif meledak gitu. Jadi kalau eksplosif ini adalah bahan yang mudah meledak gitu. Jadi dia sensitif, kalau dia terguncang atau kena panas maka dia akan mudah untuk meledak gitu ya. Selanjutnya adalah yang gambarnya seperti baling-baling kipas. Nah, itu namanya radioaktif. Nah, kalau radioaktif ini adalah bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Jadinya dia itu dapat merusak tubuh kalian gitu kalau misalkan kalian terpapar bahan radioaktif ini. Terus ada gambar yang kayak petir gini ya gambarnya. Nah, ini adalah high voltage atau gambar peringatan bahwa itu adalah mengandung tegangan tinggi. Biasanya ini
di lab itu di dekat-dekat colongkan gitu. Takutnya tangan kalian basah pada saat sudah membersihkan tangan, pada saat selesai praktikum kalian tegang gitu. Nah, itu biasanya akan ada tulisan itu untuk peringatan high voltage biar kalian tidak tersetrum. Lalu ada, kalau yang ini gampang ya, ada gambar rokok disilang, berarti no smoking. Jadi di lab memang tidak boleh merokok. Nggak cuma di lab ya, sekarang di sekolah juga sudah ada aturan baik guru, siswa maupun karyawan itu dilarang untuk merokok ya. Terus ada lagi gambar korek nyala terus disilang gitu ya, itu adalah dilarang menyalakan api. Nah ini kalau di bawah AC gitu ya, biasanya ada tuh gambar seperti itu. Nah selain yang tadi itu ada banyak ya, tadi ada animal hazard nih, yang paling atas ada animal hazard, artinya itu hewan penelitiannya. Terus ada sharp instrument hazard, jadi itu adalah barang-barang atau alat-alat yang tajam ya. Terus ada heat hazard gitu, jadi bahan-bahan yang panas biasanya di dekat oven atau autoclave yang baru saja dipanaskan. Terus glassware hazard, ini alat-alat yang terbuat dari kaca atau gelas. Chemical hazard, ini biasanya di lemari. Electrical hazard, terus eye and face hazard gitu ya. Lalu ada lagi biohazard, terus laser radiation dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak, ini biasanya di lab ada. Terus selain yang tadi simbol-simbolnya, itu ada lagi simbol-simbol untuk keselamatan kerja gitu. Ada yang ini ya, tanda plus. Kalau tanda plus ibu yakin sih gampang, kalian udah tahu pasti itu adalah simbol untuk pertolongan pertama. Lalu ada nih gambar orang, terus tanah sama pintu. Nah itu adalah memberitahu kita letak pintu daruratnya di mana. Terus ada gambar helm. Kalau di lab bio kayaknya nggak perlu helm ya. Lalu ada gambar fire extinguisher atau hidran gitu ya, untuk pemadam kebakaran dan lain sebagainya gitu ya.